Beberapa pahlawan dirayakan dengan monumen dan parade, namun tidak untuk seorang Tan Malaka. Berjalan dalam bayangan, dikala menyusuri kelamnya situasi zaman kolonialisme dan imperialisme Belanda, ia muncul bagai secercah obor api terang dalam kesunyian, ketika rakyat Indonesia kehilangan akalnya. Walau jalan yang ia tempuh dingin dan terjal, lewat buku yang ia tulis, dan gerakan massa yang ia dirikan, ideologi, gagasan, serta semangat juangnya membekas abadi sampai ke masa sekarang. Pilihan hidupnya untuk sembunyi di balik kegelapan membuat dirinya menjadi salah satu buronan internasional paling dicari oleh negara kolonial Amerika Serikat. Namanya silih berganti di mana bumi ia pijak. Di Singapura, ia dikenal sebagai Hasan Ghazali, atau orang Filipina akan memanggilnya Alisio Rivera. Namanya memang tak seharum tokoh nasionalis dan pahlawan lain. Tetapi, bagaimana bisa, dari seseorang yang bergerak dari balik layar, lahir sebuah revolusi legendaris yang menjadi bekal bagi bangsa Indonesia. Mari menyelam bersama untuk memahami bagaimana seseorang yang mengorbankan seluruh hidupnya malah dipersekusi oleh rakyatnya sendiri. Melihat gejolak politik yang terjadi belakangan ini, rasanya kita kembali diingatkan dengan tokoh revolusioner legendaris yang membuat dada kita sesak setiap kali mendengar namanya. Ibrahim Datuk Tan Malaka, atau yang lebih akrab disapa Tan Malaka. Ia lahir pada tanggal 2 Juni 1897 dan besar di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota yang sekarang menjadi bagian dari Sumatera Barat. Tan Malaka lahir dari pasangan suami istri bernama Rasa Caniago dan Rangkayo Sinasi Mabur, yang merupakan pegawai biasa di pertanian milik Hindia Belanda. Seorang Tan Malaka tumbuh besar menjadi anak yang baik. Nilai-nilai Islam serta hafalan Al-Quran pun menjadi pembahasan yang ada di luar kepalanya. Gelar aristokrat atau semi bangsawan yang ia dapatkan dari ibunya, membuat Tan Malaka mendapatkan akses yang lebih terbuka pada pendidikan. Pada tahun 1908, Tan mengenyam pendidikan formal bagi calon guru di Quake School, yang sekarang adalah SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Selama di Quake School inilah, Tan Malaka mempelajari bahasa Belanda dengan cukup baik. Dan dari sanalah fondasi pengetahuan Tan Malaka semakin kuat. Bakat intelektual yang dimiliki seorang Tan muda mulai menyentuh hati warga di desanya untuk bergerak demi kemajuan Tan. Nama orang tua Tan yang cukup terpandang membuat warga di kampungnya rela menyisihkan koin demi koin, uang demi uang mereka secara kolektif. Dengan satu tujuan, agar Tan bisa bersekolah dan menggapai ilmunya setinggi langit, melalang buana ke benua lain, lalu pulang membawa harum desa kelahirannya. Selepas kelulusannya dari Quake School di tahun 1913, tepat saat usia Tan menginjak 16 tahun. Tak lama kemudian, kapal laut berangkat sekitar 1 bulan mengarungi lautan, menghantarkan Tan ke sebuah negeri antah berantah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tujuan ia tegas dan hanya satu. Ia datang ke negeri kincir angin tak hanya membawa badannya seorang diri. Di punggungnya, ada ratusan orang di kampung halamannya yang menunggu Tan pulang, membawa sebuah harapan. Saat itu, tahun 1913, Tan Malaka telah tiba di Belanda, dan ia melanjutkan pendidikannya di Quake School, sebuah institusi pendidikan formal bagi para calon guru yang akan mengajar sekolah-sekolah dasar di Belanda. Tan muda mulai menyelami pergulatan intelektualnya di sana. Ia mulai tertarik dengan berbagai sejarah revolusi, serta kesetaraan sosial dan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kendati demikian, Tan sempat mengalami culture shock selama di Belanda, karena perbedaan iklim yang mengakibatkan dirinya harus menderita penyakit pleuritis, atau radang selaput dada. Walau tubuh Tan terbujur lemas di atas ranjangnya, justru selama menjalani perawatan pikirannya tak pernah diam. Tan mulai membaca tulisan-tulisan tentang sejarah dan filsafat, bahkan bersenggolan langsung dengan berbagai paham komunisme dan sosialisme yang semakin marak pada saat itu. Khususnya pada tulisan-tulisan dari Friedrich Engels, Vladimir Lenin, dan Karl Marx. Ditambah lagi, selepas Perang Dunia Pertama pecah tahun 1914, serta revolusi besar-besaran yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 1917, jiwa sosial dan rasa empati Tan mulai meledak ketika melihat beragam isu sosial serta penderitaan para kaum kasta bawah dalam masa-masa krisis. Selepas badai rintangan yang ia lewati, kondisi Tan mulai membaik.
dan dia berhasil menyelesaikan masa studinya di Risco School pada tahun 1919. Godaan pun mulai menghampiri Tan satu persatu. Sebagai anak dari kaum bangsawan, Tan bisa saja pulang kampung dengan ijazah Eropa miliknya, lalu kerja sebagai pejabat kolonial Belanda yang hidupnya pasti mapan. Namun Tan Malaka mengerti bahwa mengais pres dari pemerintahan kolonial berarti menjadi roda kecil dalam mesin penjajahan. Awal 1920, Tan segera berpulang ke kampung halamannya. Namun bukan sebagai kacung penjajah, melainkan pintu awal ia sebagai pengembara. Kepulangan Tan disambut hangat oleh keluarga yang merindukannya. Namun Tan merasa bahwa kampung halamannya terlalu mengekang, terutama karena pandangan hidup yang sudah berubah dari adat. Tak lama kemudian, Tan menerima tawaran untuk mengajar anak-anak di sekolah perkebunan tembakau yang berlokasi di Delhi, kota Medan. Di sana Tan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri relasi yang begitu kontras antara tuan dan buruh. Bahkan parahnya, tak jarang para buruh dipukul oleh karyawan Belanda jika lambat dalam bekerja. Hati Tan begitu tersayat menyaksikan para buruh disiksa dan diperas keringatnya. Di Delhi lah titik balik kesadaran Tan mulai muncul untuk membangkitkan perlawanan. Sebagai senjata awal, Tan mulai mengajarkan para buruh tentang kesadaran sosial dan betapa tercekamnya mereka oleh kolonialisme Belanda. Tan tak ingin kalau bangsa Indonesia dieksploitasi layaknya hewan. Oleh karena itu, tombak pertama untuk senjata perlawanan adalah cerdasnya bangsa pribumi. Bukan hanya keterampilan fisik, melainkan cara berpikir yang lebih logis dan progresif. Tan ingin bangsanya melawan dengan cara berpikir, bukan hanya tutup setiap hari untuk dipukul dan dipecut seperti sapi perah. Tan ingin bangsanya merdeka, bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi merdeka secara intelektual. Gerak-gerik Tan mulai membuat pejabat kolonial menganggap ia sebagai ancaman, karena Tan dinilai terlalu akrab dengan para buruh dan rakyat miskin. Nama Tan kemudian dimasukkan ke dalam daftar guru yang diawasi oleh aparat kolonial. Puncaknya, pada tanggal 13 Februari 1922, Tan ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian diasingkan ke tanah Eropa. Awal petualangannya pun dimulai. Setelah dideportasi, Tan Malaka metamorfosa menjadi pengembara antar benua. Di benua Eropa, ia kerap berdiskusi dengan politikus sayap kiri, menggali solusi dan strategi demi menjalankan revolusi di negara jajahan, termasuk membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Berbagai negara pun pernah ia singgahi, mulai dari Jerman, Belanda, Prancis, Belgia. Bahkan Tan pernah menjalin kontak dan berdiskusi secara langsung dengan Joseph Stalin, yang pada saat itu merupakan tokoh politik internasional paling berpengaruh di negara Uni Soviet. Selama pelariannya itu, Tan Malaka membuat lebih dari 10 nama samaran, demi menghindari petugas intelijen Belanda dan Amerika Serikat, yang melabelinya buronan internasional. Beberapa kali ia sempat tertangkap dan dipenjara, namun berkali-kali juga ia berhasil bebas. Setelah perjalanan panjang 20 tahun, ia melalang buana ke lorong-lorong sempit di benua Eropa, berjuang demi bangsa Indonesia dari balik layar. Akhirnya Tan Malaka kembali lagi ke tanah kelahirannya, demi merebut kemerdekaan. Pada tahun 1942, Tan tiba di Surabaya. Dan di sana ia menyaksikan secara langsung bagaimana warga sipil berperang melawan tentara Inggris. Selang beberapa lama, tentara Jepang juga berhasil mengambil alih tanah jajahan, lalu menduduki Indonesia yang saat itu dijajah sekutu. Selama masa itu pula, Tan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menulis buku, yakni sebuah buku berjudul Madilog, yang merupakan karya tulisan paling berpengaruh hingga sekarang. Lewat buku tersebut, Tan mempertajam kecerdasan rakyat jelata untuk berpikir dengan logika modern. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu Jepang berhasil diusir, dan Indonesia akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya. Namun Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan. Belanda masih bersikeras ingin merebut kembali tanah jajahannya, karena sudah keluar banyak sekali uang. Tan menilai pemerintah terlalu lemah bernegosiasi dengan penjajah, yang mengakibatkan banyak nyawa melayang. Tan Malaka tahu, tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang merampas hartanya. Kritik keras pun ia layangkan beberapa kali kepada pemerintahan. Namun, bukannya mendapat penerimaan, tahun 1946, pemerintah malah mengurung Tan dalam penjara. Walaupun akhirnya ia dibebaskan kembali pada tahun 1948. Perihnya kehidupan penjara pun tak menggetarkan hati Tan untuk melawan.
Selama agresi militer Belanda sampai awal 1949, Tan bahkan ikut berperang dan bergerilya secara langsung di hutan Jawa Timur bersama para tentara rakyat yang diinisiasi Jenderal Sudirman. Strategi hit and run dari Jenderal Sudirman dapat memukul mundur prajurit Belanda untuk sementara. Namun, dikala itu terjadi, ada kekecewaan mendalam dari hati Tan karena banyak pejuang yang gugur di medan pertempuran. Ia begitu menyalahkan pemerintah yang malah berunding di atas meja makan dikala banyak nyawa yang melayang. Kerasnya cara ia mengkritik pemerintahan Soekarno-Hatta membuat posisi Tan Malaka kian terpojok. Ia dijadikan buronan tentara Belanda, bahkan seluruh rakyat Indonesia memusuhinya dan menuduhnya sebagai ekstremis. Di tengah dinginnya lereng Gunung Wilis, kota Kediri, Jawa Timur, 21 Februari 1949, Tan meregang nyawa, terkena timah panas dari tentara Republiknya sendiri, yang sepanjang hayat ia perjuangkan. Kematiannya disamarkan selama bertahun-tahun, sampai makamnya ditemukan kembali pada tahun 2007. Tan Malaka telah meninggalkan kita selama puluhan tahun. Namun, buku demi buku, bait demi bait tulisannya telah abadi dalam benak kita. Para pemuda yang menolak kompromi demi penjajahan, baik itu melawan bangsa sendiri. Anak dari Rangkayo Sinasi Mabur ini meninggalkan warisan yang tak tertandingi oleh siapapun. Pria kurus asal Minang ini berjuang keras melalui kertas dan pena, dengan cara paling revolusioner untuk menghancurkan kedangkalan cara berpikir rakyatnya. Lewat tulisannya, Tan selalu menantang bangsanya untuk kritis terhadap sistem jajahan Belanda yang mengekang, memprovokasi pikiran rakyat jelata untuk yakin bahwa keadilan dan kesetaraan adalah realitas, bukan mimpi belaka. Suaranya di dalam kubur bergema lebih kencang, dan kita semua tahu, seorang Tan Malaka tak pernah benar-benar mati.